dalam Kristus. Beberapa waktu yang lalu itu viral tentang berita bagaimana Wali Kota Solo, Pak Gibran ini mencopot baliho penolakan terhadap rencana pendirian rumah ibadah. Di baliho dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ini itu dicopot oleh Wali Kota Solo ini. Ini adalah sebuah tindakan yang tegas, penuh dengan keberanian. Ya. Memang pemimpin harusnya begitu. Ya. Untuk semua orang, dia harus kemudian menjaga kerukunan, khususnya dalam kehidupan beragama. Itu ya. Kita bisa melihat kota Solo ini dikenal sebagai kota toleran, makanya dia tegas untuk menunjukkan identitas masyarakatnya ini. Meskipun juga ada tambahan-tambahannya pada saat dia diwawancarai itu mengatakan bahwa ya memang kalau untuk rumah ibadah tetap surat-surat perizinan itu juga harus diurus gitu ya. Menurut saya ya kalau satu agama harus mengurus ya yang lainnya juga harus dipermasalahkan apakah rumah ibadah yang lain itu punya surat izin juga kan begitu. Ini soal keadilan. Tapi tindakan wali kota ini menunjukkan sebuah kesaksian untuk pembelaan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Menggema dan cukup mampu untuk menyatakan bahwa masyarakat kita ini masih waras. Ya. Bahwa kita ini hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Anda dan saya ini memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Dan harus diperlakukan juga secara adil ini. Sebuah kesaksian yang sungguh-sungguh menyatakan tidak perlu takut untuk menghadapi situasi-situasi yang dimana manusia itu kemudian bisa terancam dalam kebebasan hidup beragama dan tidak perlu takut untuk memperjuangkan nilai-nilai keselamatan tentu saja bagi sesama, entah itu sesama seiman ataupun lintas iman ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa? Ya kita dipanggil oleh Kristus sendiri karena mau menunjukkan dalam bacaan Injil itu bagaimana gambaran Kristus yang sesungguhnya yang begitu menghargai umat manusia itu. Digambarkan bahwa kamu pun itu lebih berharga daripada burung pipit. Digambarkan kamu lebih berharga daripada makhluk yang lain itu. Sehingga kemanusiaan itu yang perlu untuk diperjuangkan gitu. Nilai-nilai hidup manusia itu yang kemudian perlu untuk dijunjung tinggi. Gitu. Bahkan digambarkan Yesus mengatakan bahwa rambut kepalamu pun itu terhitung. Gitu. Kita saja tidak ngerti jumlah rambut kepala kita ini. Tapi digambarkan sungguh dengan kuasa ilahi bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu mau menunjukkan bagaimana kasih dan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita itu dipanggil juga bahwa untuk menghargai kehidupan kita sebagai manusia itu perlu untuk dijunjung tinggi, perlu untuk diperjuangkan gitu. Dan tidak boleh itu kemudian ditekan, tidak boleh itu kemudian mengalami kekerasan, tidak boleh kemudian mengalami hambatan gitu. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil juga selain membela kemanusiaan itu juga membela iman kita itu, membela Kristus itu. Makanya dalam pesan dia yang terakhir tadi kita dengarkan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Gitu. Ini jelas mau menunjukkan Kristus pun kalau soal bagaimana membela iman ini juga hitung-hitungan. Gitu. Bahwa orang yang diselamatkan juga harus loyal dan setia kepadanya. Gitu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil juga untuk merenungkan sejauh mana kita ini merawat iman kita, sejauh mana kita itu mau bersaksi, sejauh mana kita mau menunjukkan ini aku loh pengikut Kristus gitu. Di tengah situasi saat ini, ya, di tengah situasi yang katanya mulai marak radikalisme, mulai marak orang-orang itu memaksakan satu ideologi tertentu di luar Pancasila dan sebagainya, bagaimana kita sebagai umat Katolik ini? Nah ini saya melihat bahwa tantangan kita, tantangan milenial ini
Itu kalau kasus-kasus intoleran, ya, kasus-kasus kekerasan terhadap umat yang lain dan sebagainya, ini kan terus-menerus kalau itu diviralkan dan direspon itu seakan-akan itu yang menjadi lalu kemudian menjadi memang ya situasinya seperti itu, padahal itu hanya kasus per kasus gitu. Tidak semua wilayah dan tidak semua bagian dari Indonesia mengalami itu. Tapi pada saat ini di situasi kita medsos yang cukup mempengaruhi kita ini, kalau hal-hal yang buruk itu kemudian diviralkan terus-menerus, lalu menjadi teror psikis buat hidup Anda dan saya ini kan. Bahkan bahayanya demikian, pada saat itu diulang-ulang terus, pada saat itu kemudian yang salah itu diulang-ulang terus, selalu dianggap pertama itu lumrah. Bahwa ketidakadilan itu lumrah di Indonesia, ini yang salah ini, mulai sesat ini. Hati nurani kita bisa jadi mulai rusak pada saat mengatakan, ya itu lumrah. Nah, itu salah sebenarnya, tapi menganggapnya karena terus diulang. Jadinya dianggap lumrah gitu. Tapi pada saat diulang terus menerus, yang salah jadi benar gitu. Nah, ini yang bahaya. Karena muncul terus ya, berarti itu benar gitu. Nah, ini kan mempengaruhi, merusak otak kita, merusak hati kita, merusak psikis kita, merusak iman kita, merusak spiritualitas kita gitu. Maka itu yang menurut saya teror mass media, teror medsos zaman ini yang berbahaya seperti itu. Kalau viral ditambah-tambahi, tambah dikomentari, orang tidak lihat komentarnya positif negatif, sepenting itu dapat like-nya atau yang penting itu dapat tanggapannya kan gitu. Semakin tanggapannya banyak, IA-nya ya, otak artificial intelligence-nya akan menunjukkan ini loh yang memang ini loh yang terus ini loh yang menjadi perhatian, ini loh yang terus menjadi perhatian. Perhatian sih perhatian, tapi bukan berarti benar itu, kan begitu. Tapi orang merasa bahwa kalau terus viral itu berarti benar gitu. Dan itu yang lalu mengacaukan hati nurani kita, Anda dan saya bisa tersesat, yang salah menjadi benar gara-gara viral terus. Ini juga di dalam intoleransi, kekerasan dan sebagainya yang tadinya itu salah dianggap wajar lalu tambah terus-menerus diperdengungkan lalu jadi benar. Maka kesaksian era milenial ini Anda harus juga memiliki hati nurani untuk melawan gitu. Ya mau mengatakan tidak benar itu. Kalau ada tayangan di TV dan mengatakan kalau ada di viral seorang papa mengatakan pada anak-anaknya bapak anak itu tidak benar itu salah gitu. Meskipun itu terus ulang-ulang, itu tidak benar itu. Mamanya mengatakan itu tidak benar itu nyu. Terus itu, hati nuraninya harus dikatakan, jangan ya sudahlah, nanti kita lihat kondisi keadaan, enggak. Itulah bentuk-bentuk kesaksian kita membela Kristus itu di zaman ini tidak harus berkuar-kuar kemana-mana. Kita tegas dengan iman kita tegas pada sesuatu yang tidak benar, itu menunjukkan kesaksian yang luar biasa. Pengakuan bahwa nilai-nilai itu diajarkan Kristus kepada Anda dan saya. Nah, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita yang dipanggil di zaman ini juga paham dengan tantangan-tantangan kita itu, dan kemudian tidak takut untuk mewartakan bahwa kita ini memang milik Kristus, bahwa kita ini memiliki juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus itu kepada siapapun, kepada masyarakat kita itu. Saya menyapa Anda yang takut-takut untuk menunjukkan diri sebagai orang Katolik di muka umum, bahwa Kristus itu menjamin kehidupan kita itu, gambarkan betul bahwa kita itu dijaga dan dilindungi, bahkan diberi Roh Kudus untuk turut bersaksi mewartakan karya keselamatannya gitu. Sehingga ekspresikan saja kehidupan Anda sebagai orang Katolik ini, tidak perlu ragu-ragu, ekspresikan dirimu, menunjukkan betul bahwa engkau memang pengikut Kristus gitu. Saya senang dengan anak-anak muda milenial ini yang pede-pede aja, pakai kalung salib, ya, pakai anting-anting salib, di mana-mana buat tanda salib dan sebagainya. Bebas-bebas saja saya mau mengatakan, ya di McD buat doa, ya enggak tolak-toleh dulu begitu. Ya santai saja langsung doa sebagai orang Katolik buat, itulah identitas kita. Kesaksian zaman ini untuk mengakui dia di hadapan Bapa, akan diakui Kristus pada saat kita mengakuinya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana,
ekspresi yang nampak, sesuatu yang nyata. Gitu. Ya. Tunjukkan berangkat ke gereja juga kesaksiannya bagaimana? Ya gak telat. Ya, mau doa syukur agung baru datang misa. Itu kesaksian model apa itu? Ya tepat waktu tuh dengan gembira, nggak terpaksa ya saya harus ke gereja. Kata lemes ngono budal gereja. Kalau budal gereja seneng gitu kelihatan ini kesaksian Katolik nek budal nang gereja lu nyenengno wajah iku. Apalagi pulangnya, lebih gembira lagi. Itu sudah kesaksian yang luar biasa. Gitu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi pewarta iman yang sungguh-sungguh otentik di era milenial ini, dengan happy mengekspresikan jati diri kita sebagai orang Katolik dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan bersama Tuhan, dan yakin bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan sendiri yang membimbing kita dan melindungi hidup kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.